adalah the power of nervous system. Nervous ya, bukan nervous. Nervous mah gemper. Oke. Jadi the power of nervous system. Jadi kekuatan dari sistem saraf, rekan-rekan sekalian. Nah, kekuatan dari sistem saraf ini seperti hanya sebuah kata budaya ya, yaitu sistem komunikasi efektif, rekan-rekan sekalian. Sistem komunikasi efektif. Kenapa demikian ya? Karena memang seperti hanya kerja dari sistem saraf ini. Dimana tadi Master Rani bilang bahwa kerja ya dari sistem saraf ini memenuhi 3 hal. Yang pertama yaitu menerima rangsang ya, menerima rangsang dari seluruh panca indera. Yang kedua itu adalah menghantarkan rangsang. Jadi sudah diterima, dihantarkan. Nah, kemudian yang ketiganya itu adalah merespon rangsang atau menggerakkan rangsang tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian ya, rekan-rekan sekalian, kalau berbicara bahwa sistem saraf ini terdiri dari yang pertama sistem sistem saraf pusat atau disebut SSP ya. Sistem saraf pusat ini terdiri dari yang namanya otak dan tulang belakang. Ya, kalau misalkan yang keduanya itu adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini sistem saraf yang sangat berhubungan dengan seluruh panca indera, rekan-rekan sekalian. Oke, bisi lieur eta kanu kitu wae mah gitunya. Oke, dari pemaparan Master Roni barusan sudah begitu jelas rekan-rekan sekalian ya, bahwa ada 3 bagian dalam saraf. Ada 3 bagian dalam saraf ya. Yang pertama inti sel atau nukleus ya. Yang kedua itu adalah badan sel atau dendrit. Dan yang ketiga itu adalah penghubung sel atau akson. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ketika kita melakukan terapi ini, terapi ceritanya ya, melakukan terapi. Jadi apa yang digerakkan oleh kita, apa yang dirangsang oleh kita coba dalam proses terapi? Yang dirangsang oleh kita itu adalah susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi, rekan-rekan sekalian. Supaya susunan saraf tersebut itu menghantarkan rangsang ke otak, dan otak kemudian memberikan respon, rekan-rekan sekalian ya, memberikan respon kepada apa yang kita rangsang. Oke, satu persatu. Inti sel itu biasanya ya ada di tengah-tengah, rekan-rekan sekalian. Fungsi dari inti sel sendiri berarti itu adalah sebagai penggerak sebagai titik awal dari sebuah pergerakan sel. Di mana inti sel itu terdiri dari memori juga, ada memori sel di sana, rekan-rekan sekalian. Kenapa memori sel? Jadi kalau misalkan begini, otak memberikan sebuah rangsang, Nah, rangsangannya itu apa isinya gitu loh. Nah, si isi rangsangan dari otak tersebut akan disimpan di yang namanya inti sel. Dari inti sel kemudian digerakkan ke badan sel atau disebut dendrit. Dari dendrit itulah atau badan sel itu sendirilah itu akan dihubungkan dengan sel yang lain, yaitu dengan akson ya atau penghubung sel. Sudah kegambar nggak sel tadi? Oke, rekan-rekan sekalian ya. Nah, kenapa ketika misalkan kita sedang menerapi nih, kita terapkan dalam ilmu terapan kita nih. Kenapa kalau Anda sedang menyentuh satu titik di bagian tubuh itu harus dikasih judul? Misal begini, Bu, Pak, saya menekan di sini itu adalah untuk memulihkan lambung Anda, misalkan begitu. Atau membuat lambung Anda menjadi tenang.
Nah itu fungsinya untuk apa? Nah itu untuk mengisi inti sel rekan-rekan sekalian. Supaya ketika kita misalkan berbicara, kan mempengaruhi panca inderanya ya. Mempengaruhi telinga, mempengaruhi mata, kan gitu ya. Mempengaruhi kulitnya. Dan dia setelah itu mememorikan, membentuk satu memori kepada otak bahwa apa yang sedang dilakukan oleh kita itu adalah satu proses pemulihan menuju satu organ tertentu yang dituju. Berarti rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara seperti itu, maka kita sudah mempengaruhi inti sel. Bisa dipahami ya? Nah, jika inti sel itu sudah tergerak, maka secara otomatis inti sel itu akan menggerakkan dendrit atau badan sel. Nah, ketika badan sel sudah tergerak, maka secara otomatis akan menggerakkan akson atau penyambung saraf. Sehingga si akson atau penyambung saraf tersebut ya akan bergerak kepada organ yang dituju. Memparalelkan kerjanya itu menuju pada organ yang dituju. Karena apa rekan-rekan sekalian? Perlu dipahami di akson. Akson itu penyambung antara saraf dengan saraf, disebut aja jembatan. Oke. Di akson tersebut ya, itu akan di ujung akson akan mengeluarkan yang namanya suatu zat biokimia sinap. Biokimia sinap tersebut itulah yang memberikan kekuatan pada sel-sel yang lain. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bahasa saya tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Kembali lagi nih. Dari sistem saraf, kembali kepada sistem saraf. Kita menterapi ya, apakah itu dalam bentuk akupoint anatomi, apakah itu dalam bentuk kupra ataupun bentuk tusuk jarum ataupun raksa jiwa. Sesungguhnya kita itu dalam rangka mempengaruhi sistem saraf. Supaya sistem saraf tersebut kan gitu ya, memfungsikan sistem kekebalan tubuh dan memfungsikan sistem endokrin atau sistem hormonal rekan-rekan sekalian. Perlu dipahami ya. Apa yang sedang kita lakukan itu kita harus pahami nih. Oke. Di dalam acara sebelumnya, di dalam pertemuan sebelumnya, saya selalu mengatakan kepada rekan-rekan sekalian, beri judul dengan apa yang Anda lakukan. Oke, beri judul. Karena judul tersebut akan mempengaruhi inti sel, dan inti sel akan menggerakkan badan sel, dan badan sel akan menggerakkan akson atau penghubung saraf, dan di ujung akson itu ada satu produk biokimia ya, biokimia sinap, di mana hal tersebut itu akan menguatkan sistem sel di seluruh tubuh. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian di sana? Oke, mudah-mudahan ya. Pokoknya paham terpaham teleg gue heula gitu. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Siap. Jadi salah satu caranya kenapa kita harus mengefektifkan gaya bicara, lamun misalkan teu bisa ngomong, gegerak atau gitu tuh. Gitu. Jadi orang nyekal naon teh kernaon gitu loh maksudnya teh gitu ya. Supaya kita ada maksud dan tujuannya. Karena perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya, bahwa sistem saraf ini disebut juga sistem elektrik ya. Sistem kelistrikan di dalam tubuh. Jika sistem kelistrikan ini difungsikan, maka fungsilah seluruh organ di tubuh ini. Jika tidak difungsikan berarti tidak fungsilah seluruh anggota di tubuh ini, rekan-rekan sekalian. Bahwa sistem saraf ini terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf tepi itu adalah sistem saraf yang berhubungan dengan panca indera. Pada kesempatan ini, stroke ya, satu proses terjadinya penyumbatan darah di otak ataupun pecah pembuluh darah di otak.
Itu pengertian dari stroke. Dari stroke saja kita sudah bisa simpulkan bahwa apa yang terganggu dengan stroke. Berarti yang terganggu dengan stroke itu adalah sistem saraf pusat. Oke, sangat berhubungan sekali dengan yang namanya sistem saraf, karena memang apa yang terjadi dengan stroke itu adalah kelainan ataupun gangguan ya yang terjadi di otak, yaitu bisa menyumbat darah di otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Seperti itu Pak Amri. Macam-macam gangguan saraf. Ada yang pertama nih, gangguan sistem saraf itu adalah disebut juga Alzheimer. Alzheimer, disebut Alzheimer itu disebut juga pelupa rekan-rekan sekalian ya. Jadi Alzheimer itu adalah penurunan sel-sel otak dan sel-sel memori dalam menyimpan memori. Oke ya. Penurunan sel-sel otak dan sel-sel memori untuk menyimpan memori. Sehingga orang tersebut menderita yang namanya disebutnya di mun bahasa Bu Rosna pohoan. Nah, bahasa Master Roni nama Alzheimer itu kayak gitu kan. Nah, jadi kan penurunan kerja dari memori tersebut karena apa? Kan gitu ya. Karena di dalam otak tersebut itu ada yang namanya tuh pengencer otak atau disebut juga zat lecitin. Aya teu encer otakna cenah gitu. Tah berarti teu encer otakna teh kurang lecitin eta teh gitu. Hese gampang poho hese inget gini gitu tah. Kayak gitu. Tah itu disebut Alzheimer. Rekan-rekan tah eta kurang lecitin. Jadi sebetulnya bukan masalah kalau misalkan berbicara Alzheimer, bukan berbicara masalah bahwa orang tersebut itu bodoh ataupun pintar. Tapi di sini adalah masalah pememorian ya. Jadi biasanya kalau orang-orang itu kerjanya tanpa sebuah pencatatan, tanpa sebuah perencanaan, nah biasanya otaknya itu gampang kabur rekan-rekan sekalian. Oke ya, karena perencanaan dan pencatatan tersebut itu sebetulnya rekan-rekan gini, ketika seseorang mencatat, kan saya sudah menerangkan di materi sebelumnya ya, bahwa ketika mencatat reaksi otak kanan dan otak kiri itu bertemu di frontalis atau bertemu di tarang lah gitu ya, di cakra azna kita. Jadi jika cakra azna kita sering bertemu ya, sering bertemu atau mencatat ya, mencatat atau menuliskan, secara otomatis katup memori di otak kita itu akan memanjang. Nah, jika itu tidak sering terjadi, maka disebut otak barbar rekan-rekan sekalian ya. Bergerakna teh naon nu ingetna wungkul gitu. Nah, leung mun loba nu ingetna itu saeutik nu ingetna. Nah, akhirna teh kana teh loba pohona gitu. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Kenapa? Bahwa iktaroba linnasi hisabuhum. Orang-orang yang besar itu ya dikarenakan itu karena hisabuhum, karena sebuah perhitungan ilmiah atau pencatatan ilmiah. Nah, makanya kenapa segala sesuatu itu ya gitu ya. Kalau misalkan kita tidak ke jam itu harus dicatat. Karena apa rekan-rekan sekalian? Itu sebetulnya proses pencatatan, kita mencatat apapun yang apa ya? Yang kita temukan dan itu penting, itu sebetulnya bukan untuk mencatat supaya ada catatannya, tapi supaya melatih otak kita itu selalu sinkron antara satu bagian dengan bagian yang lain. Tapi sebetulnya orang-orang yang mau mencatat itu hanya orang-orang istimewa sebetulnya rekan-rekan sekalian. Kalau dari 100 itu hanya 20 orang yang mau mencatat. Sebetulnya dalam pergaulan. Salah tidak? Yang penting mah yang tidak mencatat memorinya aja yang panjang. Begitu. Tapi kalamun rumah sama memori sok ponok kudu loba nyatet supaya itu tidak terjadi Alzheimer gitu loh. Maksudnya jadi apa yang terjadi dengan Alzheimer? Alzheimer itu adalah berkurangnya kadar lecitin pada otak. Dan satu hal rekan-rekan sekalian, hal yang bisa memulihkan ya proses Alzheimer itu adalah
olah napas. Olah napas otak berarti ya rekan-rekan sekalian ya. Kenapa demikian? Karena berkurangnya kadar lecitin di dalam otak itu diakibatkan kurang oksigen yang masuk ke dalam otak. Nah, olah napas tersebut bisa membuat suplai oksigen itu bisa maksimal ke otak. Realistis ya rekan-rekan sekalian. Simple, tapi kadang banyak orang yang tidak melakukannya. Oke. Yang kedua, punten payan, kemana dulu ya? Kemana dulu supaya kabahaslah semua. Oke. Yang kedua, gangguan pada saraf itu ada yang disebut dengan Parkinson. Parkinson. Parkinson itu kerusakan sel otak yang diakibatkan oleh pengkerutan otak besar. Jadi si otak besar ini ya, otak besar yang ada di samping kanan dan samping kiri ini mengkerut, khususnya yang sebelah kanan rekan-rekan sekalian, mengkerut. Nah, kenapa mengkerut rekan-rekan sekalian? Mengkerutnya tersebut akibat kadar dopamin ya. Kadar dopamin yang menurun drastis. Di kajian sebelumnya ya, dopamin itu adalah hormon rileks, bener nggak rekan-rekan sekalian? Masih ingat nggak? Ada serotonin, ada dopamin. Serotonin hormon aktif, dopamin hormon rileks gitu. Nah, jika terjadi penurunan hormon dopamin atau hormon rileks, nah maka si seseorang tersebut tanpa disadarinya tersebut, si otaknya itu akan mengkerut. Banyak orang yang menganggap sesuatu tuh meni nepikun kok serius begitu, kerung ngecap bintang 11 gitu tah. Banyak yang seperti itu ya di luaran sana, bukan di grup ini. Cap bintang 11 gitu. Nepikeun ka eta panci nangkub ge di pikiran eta kunaon panci make nangkub gitu. Nah, biasanya ya. Karena terjadi peregangan terus-menerus, akhirnya si hormon dopamin itu menurun. Ketika hormon dopamin itu menurun rekan-rekan sekalian, apa? Mengkerut otak besarnya ya, otak yang sebelah kanannya. Kalau terjadi pengkerutan otak sebelah kanan, itu akan terjadi Parkinson. Bergetar bisa tangannya, bisa kakinya. Jadi bukan hanya orang-orang yang tegang rekan-rekan sekalian, tetapi orang-orang yang bekerja under pressure. Di bawah tekanan juga akan menyebabkan yang namanya Parkinson. Disadari ataupun tidak disadari itu bukan waktu yang sebentar. Karena itu adalah akumulasi ya, akumulasi waktu rekan-rekan sekalian. Oke. Kalau sudah terjadi yang Parkinson, apa yang harus dilakukan? Kan gitu ya. Karena sekali lagi rekan-rekan sekalian, bahwa Parkinson itu adalah akibat pengkerutannya kadar otak sebelah kanan, dan rekan-rekan sekalian terjadi pengurangan dari faktor dopamin. Hal yang bisa memulihkan faktor dopamin itu adalah unsur vitamin B1, B6, dan B12. B1 disebut tiamin atau penguat jantung ya. B6 itu penguat dari kerja pencernaan, dan B12 itu sebagai penambah darah. Ada vitamin B ya, B1, B6, B12. Kalau digabungkan itu namanya B kompleks rekan-rekan sekalian. Jadi orang-orang yang Parkinson itu lebih cenderung bisa dipulihkan ya. Kalau dari awal ya, di awal itu adalah ketika seseorang itu memperbaiki kerja dari jantungnya, memperbaiki kerja dari pencernaannya, dan mensuplai sel darah merah. Di kita ada nggak suplemennya? Di kita ada ya. Ada RPGM yang dicampur dengan HB Core, itu bisa. Rekan-rekan sekalian ya. Nah itu Parkinson ya.
Kalau berbicara apa yang harus dilakukan tindakan terapinya, kembali lagi ke SOP ya, standar operasional. Oke, yang ketiga, nih yang sering diketemukannya itu adalah multiple sklerosis. Multiple sklerosis. Multiple sklerosis ini disebut juga kerusakan saraf multi. Multi itu berarti kan lebih dari 2, rekan-rekan sekalian ya. Kerusakan saraf lebih dari 2. Di mana multiple sklerosis tersebut kerusakannya di mana? Di pembungkus sarafnya. Ada lapisan lemak yang terdiri dari glukosa ya, glukosa dan kalsium yang melapisi saraf seluruh tubuh manusia. Jika lapisan pembungkusnya anggap kulumud, nah lapisan pembungkusnya teh kulumud. Baik terus kulumud salak, tak kulumudna, amun kulumudna codek gitu ta Pak Yunus. Nah, lebih dari satu bagian, maka itu disebut multiple sklerosis atau kerusakan saraf yang multi, rekan-rekan sekalian. Misal nih, ciri-cirinya nih, kerusakan saraf multi teh. Ada seseorang kalau misalkan menggerak-gerakan mata nih, memutarkan mata ke kiri ataupun ke kanan, ke bawah ataupun ke atas, itu terasa sakit. Itu berarti sklerosisnya terjadi di mata, misal seperti itu. Ada yang terjadi lagi kelumpuhan otot. Kelumpuhan otot ya. Sehingga si orang tersebut susah untuk menggerakkan anggota badannya dengan cepat. Ada yang seperti itu rekan-rekan sekalian. Itu akibat multiple sklerosis. Ada lagi nih. Yang kalau dengan hawa panas ataupun hawa dingin itu suka sakit yang berpindah-pindah di bagian-bagian kulitnya teh. Ada yang seperti itu ya. Itu akibat multiple sklerosis. Terus ada lagi yang buang air kecilnya itu tidak terasa. Nah itu juga akibat dari multiple sklerosis, juga gewor gitu kan. Nah misal seperti itu. Atau perasaan terbakar di tangan ataupun di kaki, di telapak tangan ataupun di kaki atau di telinga. Atau ada lagi rekan-rekan sekalian, kemampuan melihatnya itu terus berangsur-angsur menurun terus. Nah, seperti itu. Ada lagi yang kesulitan menelan. Jadi lamun misalkan minum ataupun makan teh pasti makan teh itu teh makan. Jadi kalau minum atau makan teh kabesekan gitu loh. Nah, itu juga akibat multiple sklerosis ya. Nah, multiple sklerosis tersebut ya, kerusakan yang diakibatkan oleh tubuh sendiri ya, karena kurangnya kadar garam dan kurangnya kadar kalsium. Oke. Itu di multiple sklerosis. Berarti multiple sklerosis itu diakibatkan karena pembungkus sarafnya tersebut menipis ataupun terluka ya, ataupun coplok tah gitu. Jadi diibaratkan kulumud Pak Ustadz Deden. Jadi di saraf itu ada kulumud pembungkusnya ya. Nah, itu terdiri dari glukosa ya, lemak yang terdiri dari glukosa dan kalsium. Jika itu kulumudnya ya, si pelapisnya tersebut itu menurun ataupun menipis bahkan hilang, maka akan terjadi keregangan yang luar biasa di seluruh susunan saraf pusat. Begitu.
Nah, ada lagi rekan-rekan sekalian yang multiple sklerosis itu cirinya itu adalah kebas di tangan dan kaki secara sekaligus. Jadi di ujung-ujung tangan ataupun di ujung-ujung kaki itu sekaligus kebas. Nah, itu diakibatkan oleh multiple sklerosis. Nah, multiple sklerosis ini rekan-rekan sekalian banyak menimpa ya pada orang-orang yang bergerak tanpa sebuah tujuan. Bisa dipahami ya? Jadi bergerak tanpa tujuan, bukan tanpa tujuan atuh. Tanpa tujuan yang pasti gitu, tanpa target. Nah, maka orang-orang tersebut itulah yang gampang terkena dengan gangguan yang demikian. Ada lagi rekan-rekan sekalian, gangguan dari sistem saraf itu disebut juga Bell palsy. Awas bisa aya nu lepat deui tadi na Facebook geura. Keheug dihina ku dokter. Jadi diserat nate BELLS, Bells. BELLS, Bells. Bells palsy. Palsy na biasa ku biasa PALSY. Palsy ya. Bisi engke Pak Ustad kekerenan tah, kekerenan dina Facebook no jebrod teh salah. Nah, pan anu komentar untung komlah lan dijawab. Hadena almarhumnya. Oke, Bell palsy. Jadi BELLS, Bell's palsy. Bell palsy ini disebut juga dengan stroke muka, rekan-rekan sekalian. Stroke muka. Jadi Bell palsy ini adalah suatu peristiwa kelumpuhan saraf di sebagian muka. Jadi sabelah rekan-rekan sekalian ya. Bisa bagian kanan, bisa yang bagian kiri. Penyebab dari Bell palsy atau muka bengok rekan-rekan sekalian ya. Gampang muka bengok Bell palsy teh. Penyebabnya itu adalah yang pertama itu panas dalam. Panas dalam di usus besar. Dan kemudian terjadi masuk angin ya, sering diterpa angin nih si mukanya tersebut gitu. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Sedang menderita panas dalam, misal seseorang tersebut kena AC ataupun kena kipas terus yang bagian kanannya. Sehingga ketika terjadi itu si angin itu masuk ke dalam pori-pori kulit tersebut, itu si angin tersebut tidak bisa dikeluarkannya kembali. Akhirnya bersaranglah di integumen ya, di bagian kulit tersebut. Dan kemudian dirangsang lagi oleh susunan saraf pusat dari usus besar sehingga melumpuhkanlah kerja saraf di bagian muka tersebut. Simpel rekan-rekan sekalian, Bell palsy itu ya. Jadi sebuah kelumpuhan yang akarnya itu adanya di adenoid, di kelenjar anak telinga rekan-rekan sekalian ya. Jadi bagaimana cara memulihkan yang Bell palsy? Sangat simpel. Yang pertama berarti karena awalnya itu kena angin ya, berarti si pori-porinya itu harus dibukakan. Dan sarafnya harus dirangsang. Dengan cara apa? Dengan cara dikompres dengan air hangat ya. Dikompres dengan air hangat yang dimasukkan ke botol ataupun ke satu media. Kemudian ya, si air hangat tersebut ditempelkan di bagian yang Bell palsy tersebut. Kemudian rekan-rekan sekalian, arahkan ke belakang. Jadi ditarik ke belakang. Misal gini, ada seseorang yang bengoknya tuh sebelah kanan.
Untuk memulihkannya tersebut, yang pertama rekan-rekan sekalian, hangatkan dulu ya 1-2 menit bagian muka yang bengok tersebut. Arahnya itu harus ke belakang. Contoh, misalkan ada sebuah botol. Nah, botol misalkan, nah ini kebelakangkan gitu ya. Oke, jadi posisinya dari hidung, dari pinggir hidung dikebelakangkan sampai dengan bagian telinga. Oke, balik lagi. Ulah dibulak-balik, lamun dibulak-balik bengona tambah. Itu Umi. Jadi kalau misalkan ada air hangat nih, simpen gitu Tata Ida. Nah, kemudian didorong ke belakang. Didorong ke belakang sampai ke bagian telinga. Terakhir, simpen di belakang telinga. Di belakang telinga. Di organ keseimbangan ya. Oke, balik lagi ke depan. Seperti itu diulang-ulang dengan air hangat tersebut. Setelah itu, rekan-rekan sekalian, yang harus dilakukan itu adalah rangsangan di daerah zigomatikum. Oke, zigomatikum. Jadi di mana tuh letak zigomatikum, saraf zigomatikum tersebut? Kalau Anda menekannya dengan 1 tangan ataupun 2 tangan, kerasanya seperti kesetrum. Nah, di bagian itulah zigomatikum rekan-rekan sekalian. Jadi kayak kesetrum ya, kayak kesetrum nyer gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu diulang-ulang dan itu sangat sensitif rekan-rekan sekalian ya. Yang kedua, letaknya itu di adenoid. Di sini di kelenjar anak telinga, di telinga bagian depan berarti ya, ada telinga kecil. Nah, di sini tinggal tekannya itu ke belakang. Jadi tekan enaknya itu biasanya dengan jempol rekan-rekan sekalian. Jadi dari letak ini tekannya ke belakang. Lepasin sekaligus. Tekan lagi, tekan sambil ditekan, diseluncurkan sedikit ke belakang. Kemudian dibuka. Nah, fungsi dari gerakan tersebut itu adalah untuk mengaktifkan kembali susunan saraf yang ada di maksila dan mandibula ya. Maksila di sini nih di zigomatikum, di rahang atas dan rahang bawah maksudnya gitu. Supaya gaya maksila mandibula gitu. Nah, setelah itu titik yang ketiganya itu adalah di organ keseimbangan. Tekan dulu ya, tekan ke dalam, kemudian diseluncurkan ke bawah mengikuti pena karotis komunis ataupun urat gede cek Pak Yunus teh mah. Tekan leces, tekan, kemudian diseluncurkan ke bawah. Oke, seperti itu ya. Ulang kembali dari depan lagi, kemudian ke adenoid, dari adenoid ke organ keseimbangan, kemudian sampai ke skapula ya, sampai ke asbak. Cik anglalan mah nepi ke kanu asbak gitu. Nah, seperti gitu. Oke, bisa dipahami ya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya bagaimana kita mengatasi yang namanya Bell palsy. Ada lagi satu kegiatan rekan-rekan sekalian, jika di warungnya itu masih ada, di sekitar warung sekitarnya itu masih ada permen karet, disuruh si orang yang Bell palsy itu untuk mengunyah permen karet di bagian yang lumpuhnya. Misal kalau sebelah kanan ya berarti mengunyahnya jadi sebelah kanan walaupun itu sulit. Kalau di sebelah kiri berarti suruh mengunyah di sebelah kiri. Atau cenah ada eueuh da huntuan atau sugan permen karetna 10 gitu Pak Ustad. Gitu. Oke, tapi di sebelah bagian yang lumpuhnya seperti itu. Oke, gangguan saraf selanjutnya itu adalah meningitis ya. Meningitis, meningen dan tis berarti kan. Jadi meningitis itu adalah radang selaput otak. Radang selaput otak. Balik deui kana kulumud. Aya otak, aya kulumud otak. Gitu. Nah, ini yang rusaknya itu bukan otaknya tapi kulumudnya.
Meningen itu kan pelapis otak ya. Meningen itu, tis itu berarti radang pelapis otak atau radang selaput otak. Nah, radang selaput otak itu diakibatkan karena kurangnya zat seng ya di otak. Zat seng, zinc. Zat seng di otak. Bisa karena infeksi dari bagian yang lain, dan yang kedua bisa akibat kurangnya zat seng atau zinc di pelapis otak. Nah, kalau yang meningitis ini sangat simpel sekali rekan-rekan sekalian, yang lakukan SOP berarti kan standar operasional. Kupra akupoint anatomi, tetapi pemberian suplemennya itu adalah zinc ya, ZN. Nah, itu lebih lebih dipokokkan. Di kita ada zinc kapsul ya, zinc kapsul itu dengan konsumsi 3 kali 2 kapsul. Kalau belum ada zinc kapsul, itu bisa mengkombinasikan antara GMS2 dengan RPGM. Jadi RPGM-nya itu 1 sendok, ditambah GMS2-nya itu 3 tutup botol. Oke, dicampurkan, itu lakukan 3 kali sehari, rekan-rekan sekalian. Nah, perubahannya itu pasti tiap 2 hari itu ada perubahan. Yang lain mohon di-mute dulu. Rekan-rekan. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Dari banyak sekali ya, karena banyak sekali. Ada lagi yang namanya Buerger disease. Buerger disease itu adalah burger, disebutnya Buerger disease. Buerger disease. Jadi Buerger disease itu adalah kelumpuhan saraf tepi ya. Jadi jalan juga nama boy kenapa ulang ya. Asep. Asep. Nuju kuriak juga nama. Nuju kuriak sih kan nama Asep. Aja boy. Oke. Buerger disease. Nah, Buerger disease itu ya disebut juga Buerger disease, itu adalah sebuah keadaan di mana susunan saraf tepi pada kaki atau tangan itu terjadi pembusukan. Sebagai akibat ya, penumpukan nikotin di bagian jaringan tersebut. Awalnya rekan-rekan sekalian di ujung kaki ataupun di ujung tangan nih, di ujung kaki kebanyakannya. Biasanya itu menyerang di daerah kelingking dulu ya. Nah, itu biasanya itu sakit rekan-rekan sekalian, sakitnya sakit yang ada memerah, ada membengkak gitu ya. Tanpa alasan yang jelas. Nah, itu membengkak, memerah dan sakit. Nah, setelah itu sedikit-sedikit si sakitnya si kakinya tersebut itu menghitam rekan-rekan sekalian. Menghitam ya, seperti itu. Nekrose itu berarti apa ya? Pembusukan ya. Nah, banyak yang seperti itu. Itu penyebabnya adalah ketika seseorang itu merokok ya, banyak merokoknya itu candu rokok. Tetapi sebelum tidur dia lupa minum. Nah, itu kayak yang biasa rekan-rekan sekalian, karena memang kebanyakan jika tidak kuat dengan rasa sakitnya itu harus diamputasi. Mau tidak mau. Nah, itu kebanyakan adalah perokok candu yang enggan minum sebelum tidur. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Buerger disease. Dan lain-lain. Balik lagi ke pertanyaan Pak Yayan. Tadi misalkan gitu kan, di yang terkena stroke, kemudian terjadi penurunan kesadaran, kemudian juga susah untuk berbicara misalkan gitu, tapi masih bisa mendengar. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama seperti hanya SOP kita ya, raksa jasad, raksa jiwa.
Dimulai dari raksa jiwa dulu nih. Dimulai dari raksa jiwa dulu. Nah setelah itu karena memang seluruh klien yang ataupun PJL apapun rekan-rekan sekalian, apalagi yang stroke ya. Karena memang yang stroke itu rekan-rekan sekalian antara otak kiri dan otak kanannya itu penampangnya, ada penampang ya. Ada barrier namanya itu, ada sekat. Antara otak kanan dan otak kiri itu ada sekat. Meningen tadi, pelapis tadi ya, pelapis otak atau meningen. Kulumud otak. Nah kulumud otak nanti nges ipis nu stroke mah. Jadi lamun nu stroke mah kan gini, antara sedih lamun ningali ka sedih udah corik we hayo-hayohan. Lamun ningali pikaseureun saeutik da, pikaseureun saeutik udah hayo we seuri kan kayak gitu ya. Nah, karena memang pelapisnya karena meningennya itu sudah menipis sekali. Hal yang bisa membuat pelapisnya tersebut itu bisa menebal kembali adalah adanya motivasi. Walaupun dia tidak bisa ngomong, tidak bisa berucap, ketika dia itu dipuji dan dikuatkan, nah itu akan menambah lecitin itu terproduksi ke daerah yang sensitif tadi. Jadi perlu dipahami ya, inilah kekuatan dari sebuah pujian, pucuk pangjungjung kembang panyanjung rekan-rekan sekalian. Ini sangat luar biasa bagi orang-orang yang bermasalah dengan susunan saraf pusat. Ini berbicara masalah pucuk pangjungjung kembang panyanjung, kan gitu ya. Untuk pemulihannya itu tidak ada cara lain. Separah apapun gangguan nervus, gangguan yang namanya susunan saraf ya, sistem saraf itu, hal yang akan bisa mengembalikannya itu adalah inti sel atau nukleus ya. Ketika seseorang itu dipuji atau diposisikan, maka nukleus tersebut tanpa disadarinya rekan-rekan sekalian itu akan bergerak-gerak dinamis. Ketika bergerak-gerak dinamis, maka inti sel itu akan menggerakkan dendrit atau badan sel ya untuk bergerak. Nah, ketika badan sel itu bisa bergerak, otomatis aksonnya juga, akson atau penghubung antar saraf itu akan menghubungkan saraf satu dengan saraf yang lain dengan satu biokimia sinap. Oke, nih hal yang mungkin perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian ya. Dalam sistem, kenapa saya selalu menumbuhkan berilah aktualisasi diri pada siapapun di awal kita memulai perbincangan. Karena apa? Karena pucuk pangjungjung kembang panyanjung, karena aktualisasi diri, penghargaan dan posisi tersebut itu bisa memberikan memori positif kepada nukleus atau inti sel. Nah, ketika inti sel itu sudah tergerak-gerak, otomatis dendrit atau badan sel itu bergerak. Kalau badan sel bergerak, akson juga akan bergerak. Oke, seperti itu ya. Nah, tekanan ataupun tusukan ataupun bekaman itu 5%-nya. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Itu 5%-nya fungsinya bagi orang-orang yang bermasalah dengan gangguan sistem saraf. 95%-nya bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai partnernya. Oke. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Itu secara sistem saraf ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi perlu dipahami. Jadi kalau misalkan di grup Greek ini kan berarti kan bagaimana SOP-nya, berarti saya yakin lah semua sudah ada gambaran ya. Sudah ada gambaran apa SOP dari mulai jari punktur ya, psiko dan fisiodetek. Nah, sambil kita melakukan fisio, justru dari mana kita datangnya ataupun memunculkan pujian tersebut. Kita mulai nih dari psikodetek ke arah pujian. Begitu rekan-rekan sekalian, perlu dipahami nih di dalam yang namanya itu the power of nervous system. Oke, balik lagi ya. Ini berarti berbicara masalah nervous system. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam kerja saraf itu kan seperti hanya saraf tadi rekan-rekan sekalian ya. Bahwa di dalam kerja saraf itu ada penghubung dari otak ya ke seluruh sistem saraf.
Karena miliaran sel kan, sel saraf di dalam otak. Kalau nggak salah itu sekitar 300 miliar sel saraf di dalam otak. Nah, rekan-rekan sekalian perlu dipahami nih bahwa kan kalau sistem saraf itu adalah sistem komunikasi efektif. Nah, sebelum otak itu menyampaikan rangsangannya itu ke sistem saraf yang pertama, ke medula oblongata dan selanjutnya, maka akan terjadi dulu sebuah peristiwa biokimia sinap. Biokimia ya, satu proses biokimia. Oke. Proses biokimia kan biokimia. Ongkoh bios itu kan hidup ya. Kimia ya kimia, berarti zat yang dibuat oleh bio tersebut gitu kan. Oke. Berarti ya intinya secara budayanya rekan-rekan sekalian, jika kita itu mau komunikasi efektif, yang harus dilakukan itu harus biokimia. Biokimia itu apa? Edifikasi. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Edifikasi kan dibuat. Edifikasi itu adalah memberikan satu pernyataan yang positif kepada sesuatu atau seseorang. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ya. Jadi dalam melakukan satu komunikasi yang efektif, berarti yang harus dilakukan itu adalah untuk menyampaikan, kan kalau otak itu berarti pusatnya ilmu. Bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu itu kepada diri kita ataupun kepada orang lain, karena kan kerja saraf itu ada otonom ya yang tidak kita ketahui, dan ada yang simpatik ya. Simpatik itu berarti yang kita kuasai. Berarti rekan-rekan sekalian, yang harus kita lakukan itu adalah mengedifikasi dulu apa nih kepada diri kita. Dengan misalkan gini, lamun ngiluan Greek teh sok beda. Aya dina YouTube oge kan gitu ya. Tetapi dah beda ai pahareup-hareup langsung mah. Kebayang enggak rekan-rekan sekalian? Pernyataan doanya juga langsung saya lantunkan berarti kan. Nah, Anda juga rekan-rekan sekalian kan mendoakan saya dan saya juga mendoakan Anda. Berarti disitulah rekan-rekan sekalian ada jawabul hitob mutakalim wahdah ya. Ada take and give berarti kan rekan-rekan sekalian dari antara kita nih kalau secara langsung seperti ini. Nah berarti rekan-rekan sekalian secara otomatis ini harus diedifikasi dulu kepada diri kita dan juga kepada orang lain kalau kita mau menyampaikan ilmu atau mengaplikasikan ilmu. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi hal yang harus dilakukan adalah sebelum kita memulai ini ilmu, berarti yang pertama itu harus adanya edifikasi. Memberikan kesan yang positif pada sesuatu ataupun seseorang. Nah, setelah itu kan mengedifikasi, maka yang kedua itu adalah menerapkan tujuan inti. Atau menancapkan tujuan inti ya rekan-rekan sekalian. Setelah menerapkan tujuan inti atau memasang tujuan inti berarti menggerakkan tujuan tersebut. Setelah menggerakkan tujuan tersebut, seperti halnya akson, berarti apa tugas yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah akson ya. Akson itu menyampaikannya kembali atau mengevaluasi begitu. Oke, mudah-mudahan tepat tumpang tindih rekan-rekan sekalian ya.
Seperti hanya saraf itu ada inti sel, ada badan sel, ada akson. Jadi seperti itu juga kerja kita itu gitu. Jadi misalkan gini, ketika inti sel itu diperintah oleh otak, harusnya secara otomatis ya si inti sel itu menggerakkan dendrit, menggerakkan badan sel. Sehingga dari badan sel itulah akan disambungkan dengan inti sel yang lain. Nah, ada misalkan satu peristiwa ketika otak itu menyuruh, aduh saya teh hayang gerak kaditu, tapi tidak dilakukan. Kebayang gak rekan-rekan sekalian? Inti sel sudah terbentuk, inti sel menggerakkan dendrit, badan sel, tapi badan sel tidak menggerakkan akson. Tidak digerakkan, beraplikasi. Apa yang terjadi? Terjadi keregangan. Atau disebut juga kejang klonik, rekan-rekan segang, regang ya. Seperti itu yang terjadi rekan-rekan sekalian. Jadi jika inti sel itu kita punya tujuan, punya satu keterangan. Begitu dilakukan, digerakkan, maka secara otomatis nih akan menggerakkan akson, akan menggerakkan penghubung saraf itu pada inti sel yang lain. Berarti akan menyampaikan tanpa disadari gitu. Gerakan kita itu akan menyampaikan kita pada impian yang dituju. Tetapi ada rekan-rekan sekalian, dia sudah punya ide, dia juga sudah punya cara, tapi tidak digerakkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu akan terjadi peregangan. Dari peregangan saraf itulah terjadi multiple sklerosis atau pengelupasan dari gula dan kalsium tadi. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Makanya yang terjadi apa? Multiple sklerosis, bisa Parkinson, bisa epilepsi ya. Dan lain sebagainya. Begitu berarti dengan yang namanya pergerakan hidup rekan-rekan sekalian. Jika Anda sudah mengetahui satu ilmu dan ilmu itu tidak digerakkan, kabayang tuh kita bakal epilepsi. Dah lepas muatan listrik kita tuh ingetkan unanaon, tuh inget ka era, tuh ingetkan unanaon gitu. Ngadaharan cilu sorangan gitu. Kabayang nggak rekan-rekan sekalian? Akan seperti itu ya. Dan kemudian misalkan gitu. Parkinson, seperti halnya Parkinson, tidak bisa yang namanya menghentikan gerakan ketika sedang sadar. Nah, gebrek we gitu, tah ngerakeun we di mana teh kitu. Teu bisa dihentikeun eta teh ngerakeun teh kitu. Ngerakeun teu boga duit, ngerakeun kucel gitu nya. Ngerakeun teu bisa ngomong, teu bisa ngomong kan itu Parkinson berarti rekan-rekan sekalian ya. Diajar hayo-hayohan ngomong teu bisa cenah gitu. Nah, itu Parkinson karena tidak langsung digerakkan ilmunya kan gitu ya. Kan kumaha engke we cuman gitu kan. Saya teh hayang cuman gitu. Tah aya cuman wae gitu. Nah biasanya itu sok Parkinson mah. Oke itu penyakit. Ulah penyakit saraf mah banyak pisan, nggak usah di tek-tek hiji-hiji rekan-rekan sekalian. Cuman bumul seueur cuman. Ada nu seueur cuman. Nu seueur cuman sok Parkinson kadek. Ulah seueur cuman gitu. Bisi aya cuma. Saya teh hayang cuma gitu. Ngan gitu kan. Tah. Eta ngan eta nu sok matak Parkinson, nu matak epilepsi gitu. jadi bukan nyahkan saja, biarkan saja yang seperti itu. Da pilihanana untuk jadi epilepsi, untuk jadi multiple sklerosis. Di mana teh nyeri we gitu. Ningali batur nyeri mah nyeri gitu. Tapi geus teu bisa kukumaha da loba cuman. Gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi bahasa budayanya mah. Matak ulah cuma loba cuman. Jadi justru karena saya tidak mampu, saya akan memampukan diri di sini. Justru karena saya belum layak sekarang, saya akan melayakkan diri di sini. Justru karena saya ini ditantang oleh kehidupan, saya akan membuktikan bahwa kehidupan ini sangat mudah. Kan gitu ya. Ya sebetulnya kan kembali lagi seperti hanya sel saraf. Manusia itu seperti hanya sel saraf. Yaitu mutawakilum, hanya penyampai ya. Hanya penyampai rangsangan rekan-rekan sekalian. Ketika otak itu memerintah, maka langsung menggerakkannya. Kan gitu ya. Setelah digerakkan, Anda akan bertemu dengan suatu proses biokimia sinap. Oke, seperti ini rekan-rekan sekalian ya. Ada satu pernyataan nih di Wikipedia ya.
saraf akan mempunyai kemampuan yang luar biasa apabila saraf itu kemampuan geraknya itu dicoba 5 kali, 10 kali, atau 50 kali. Dan seterusnya. Jadi saraf akan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Jadi gini, misalkan gini. Orang pertama kali nih bermain sepeda. Dati langsung bisa, bener nggak? Bermain sepeda kan nggak langsung bisa menyetabikan diri di sepeda sekali guprak kan gitu ya. Kang Dirman sekali gubrak nabrak tukang baso misalkan seperti gitu. Nu katiluna nabrak pilar gitu kan. Tapi yang kelimanya Anda akan mendapatkan keajaiban. Nah, saya bisanya menggayuh seperti ini. Coba lagi sampai 10 kali Anda lancar. 50 kali Anda akan variasi. Begitu dengan konsep terapi. Anda belum mengetahui gangguan tersebut. Gangguan apapun itu di manusia. Tetapi Anda mendengar suatu perkataan dari guru ataupun siapapun yang Anda percayai bahwa apa yang terlihat, apa yang terasa, apa yang teraba, ya, apa yang terdengar itu pasti bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan pernah memberikan tantangan, gangguan, dan cobaan pada seseorang melebihi kapasitasnya. Berarti apapun itu, apabila gerakan itu dilakukan, lakukan saja. Tekan, putar, kiap, ujung, tengah, ujung. Nanti juga dari ujung, tengah, ujung, tekan, putar, kiap, Anda akan menemukan istimewanya. Oh iya, geningan dimensi teh bereaksi pada diri. Begini rekan-rekan sekalian, seperti hanya sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat, saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatik itu adalah saraf sadar, misalkan gini, Pak Ustadz ayah ngarokok, ngambil rokok, cekres rokok, itu kan sadar, bener nggak? Sadar, dikenyot sadar, ditenen dina asbak sadar, dameh teu ceceran di kanu asbakeun kan kuntungna. Oke. Itu secara sadar. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu yang tidak disadarinya. Ketika Pak Ustadz menghisap rokok, set, eta kanu tonsil. Terjadi biokimia di tonsil. Karena Pak Ustadz adu ngarokok teh ngeunah, akhirnya endorfin tuh ada ke tonsil. Dari tonsil itu menyampaikan kembali ke susunan saraf pusat. Dari susunan saraf pusat kemudian mengaktifkan saraf dopamin sehingga rilekslah seluruh tubuh. Dan jantung berdenyut, napas bergerak dengan sendirinya, ya, katup jantung juga membuka dan menutup, si peristaltik juga bergerak tanpa Pak Ustadz sadari gitu loh. Kebayang nggak? Padahal yang disadarinya mah satu. Pak Ustadz ngarokok, ngarokok eta disadari, saya hayang ngarokok, dan ngarokok teh sok senang. Oke. Tapi gerakan yang tidak disadarinya eta panon perem kekerecepannya. Kebayang gak rekan-rekan sekalian? Si pori-pori itu menjadi basah ya. Kemudian juga dan jantung berdegup dengan tenang, napas berdegup dengan stabil, peristaltik berjalan dengan konsekuen. Terus si otot-otot merileks. Coba kebayang. Kan yang disadarinya mengerokok. Makanya kekuatan yang tidak terlihat itu jauh lebih besar dan jauh lebih kuat dari apa yang terlihat. Perlu disadari rekan-rekan sekalian, ada biokimia sinap. Di biokimia sinap itulah yang akan menggetarkan kelenjar keringat yang bercampur dengan endorfin ketika seseorang itu sedang merasa senang. Ada lagi biokimia sinap yang bercampur dengan kortisol ketika seseorang itu dalam kondisi yang takut, sedih, marah, kecewa, dan kurang percaya diri. Tanpa disadari rekan-rekan sekalian, kalau Anda nggak percaya, coba tangan Anda letakkan di HP Anda. Di HP Anda. Coba. Kan di situ ada uapnya rekan-rekan sekalian. Jika uap itu diperiksa partikelnya di laboratorium, maka ketika Anda senang, partikel itu menguapnya akan kencang. Tapi ketika dalam kondisi sedih, si partikel, si uap tadi itu saling mengikat.
saling ikat mengikat ya, sehingga tidak bisa bergerak satu dan lainnya teh. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, perasaan senang itulah yang akan mencari gini, perasaan senang itulah atas satu keinginan, itulah yang akan mendekatkan kita pada tujuan. Dari mana? Dari saling mempengaruhinya gelombang elektrik. Namun ayeuna teu gelombang elektrik dina tubuh urang, kebayang rekan-rekan sekalian, kenapa juga mata bisa melihat ya? Kenapa juga kalau misalkan kita cubit ini tangan, kenapa AO-nya itu mulut? Kenapa yang bergeraknya itu punduk gitu loh? AO gitu kan? Ketika juga rekan-rekan sekalian perlu dipahami dalam kegiatan saraf, hal yang paling dilindungi oleh saraf adalah bagian kepala. Contoh, Anda ayah misalkan naik tidak gor dan siratnya otomatis gitu, bener nggak rekan-rekan sekalian? Atau ada di HP geningan nek dina TikTok nek dina naon aya nu ngalungkeun bola jebret geningan siga kanu layar HP. Nah ada atuh si panon teh ngeureum gitu. Atau di dalam kecelakaan atau apapun, banyak orang yang menghalanginya seperti ini. Yang dihalanginya itu kepala dulu, wajah dulu, bener nggak rekan-rekan sekalian? Jadi dimanapun bergerak sebetulnya manusia itu melindungi kepalanya, melindungi ilmunya ya, mengamankan ilmunya. Itu yang harus dilakukan, karena dengan mengamankan ilmu itulah gelombang elektromagnetik di dalam tubuh ini dari saluran saraf tersebut itu akan menjadi dahsyat. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi inilah sistem saraf pusat. Jadi inilah sistem nervous system atau komunikasi yang efektif rekan-rekan sekalian. Jadi komunikasi yang efektif itu yang pertama berarti kan kita itu harus adanya edifikasi. Yang kedua kita harus ada niat ya. Yang ketiga harus adanya uraian ataupun konsepsi ya. Yang keempat harusnya ada aplikasi, dan yang kelima adanya evaluasi. Seperti itu yang terjadi rekan-rekan sekalian. Tapi yang paling penting kita itu seharusnya bergerak seperti hanya saraf. Ketika saraf itu menyampaikan memori dari otak, si inti saraf itu akan selalu terus menggerakkan dendrit atau badan sel. Sehingga badan sel itu ketika bergeraknya badan sel tanpa disadari oleh badan sel tersebut, maka badan sel itu akan menggerakkan akson, penyambung saraf. Nah, menyambungkan satu bagian saraf dengan bagian yang lainnya, dan tanpa disadari juga si akson tersebut dibantu dengan kan gitu ya badan swan pokoknya. Nah, di akhirnya tersebut akan menghasilkan yang namanya biokimia sinap. Nah, biokimia sinap itulah yang bisa menguatkan, bisa melemahkan, dan bisa mempercepat kerja ataupun melemahkan kerja. Tapi berawalnya dari inti saraf ya, inti sel saraf yang langsung menggerakkan. Ketika kita tahu, langsung gerakan. Dari bergerak itulah kita akan disampaikan kepada tujuan yang dituju. Karena begitulah saraf intinya. Begitu ada rangsangan 0, sekian second itu akan nyambung ke otak. Dari otak itu akan menghempaskan hormonal kan itu. Konduktornya, dari konduktor tersebutlah itu akan banyak keajaiban. Apa keajaibannya coba? Kebayang rekan-rekan sekalian, tanpa disadari mata kita itu kan gitu berbinar, mata kita itu layu kan gitu ya. Kan itu manifestasi dari saraf rekan-rekan sekalian. Oke ya, berarti apa itu saraf? Intinya supaya tidak liar, pok, pek, prak, maka ajaib. Pok ayana parentah, pek eta teh dilakukeun gitu. Prak aya buktina ku urang dilakukeun. Tapok, pek, prak itulah kerja dari saraf. Karena saraf itu adalah satu organ yang tidak selamanya itu tidak menunggu-nunggu. Tidak menunggu dulu perubahan. Jadi begitu ada rangsangan langsung digerakkan. Apapun itu digerakkan. Sehingga sampai pada tujuan. Begitu kerja dari saraf. Mungkin itu Mas Roni, mangga bisa dibuka kembali ya. Kisok panjang lebar Pak Ustadz. Ini sebagai gambaran rekan-rekan ya, sebagai gambaran awal untuk herbal sistem saraf. Nah, ini baiknya rekan-rekan nanti mengkonsumsi salah satu herbal, diantaranya yaitu beb powder ya Bu ya. Ya. Beb powder, kemudian juga
RPGM. Nah, ini sebagai saran ya, saran rekomendasi sesuai dengan trilogi herbal. Kemudian juga di sini ada powder ya, karena memang ada beberapa kandungan yang langsung bisa nanti mengaktifkan ya, atau juga melancarkan sistem saraf pusat ya di dalam susunan saraf kita. Oke rekan-rekan ya, rangkaian acara sudah sudah kita lakukan mulai dari awal sampai dengan sesi kali ini. Nah ini karena waktu sekarang sudah menunjukkan hampir pukul 11. Ini rekan-rekan kita kembalikan lagi kepada Buya untuk memberikan closing statement. Silakan Buya. Oke. Terima kasih Mas Roni, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini kita sedikit ya mengenal, bukan menerangkan. Kalau menerangkan harus secara detail. Ini mengenal mengenal dengan the power of nervous system, atau kekuatan dari yang namanya susunan saraf, sistem saraf. Nah seperti itu berarti yang harus sesungguhnya terjadi pada manusia ya, bahwa sistem saraf ini adalah sistem yang paling ajaib rekan-rekan sekalian. Sistem yang bisa menghantarkan rangsangan dari luar ke permukaan yang paling dalam dari tubuh manusia, dan menghantarkan sebuah proses rangsang dari otak permukaan yang paling dalam ke permukaan yang paling luar. Ketika saraf ini berfungsi, maka berfungsilah seluruh tubuh manusia. Ketika saraf ini tidak berfungsi, maka tidak berfungsilah seluruh susunan tubuh manusia. Nah, seperti inilah sistem saraf rekan-rekan sekalian ya. Kalau berbicara sistem saraf itu kan mempunyai istilahnya itu badan akson ya. Seperti itulah harusnya manusia itu bertingkah, yaitu mempunyai akson, mempunyai akses, mempunyai eksis ya, mempunyai satu akses yang eksis, yaitu sama dengan manusia itu harus mempunyai rantai komunikasi dengan susunan saraf pusat. Jadi apa yang harus dilakukan oleh manusia supaya manusia itu bisa mewujudkan kan gitu ya, bisa sesuai dengan kapasitas manusia itu sendiri adalah harus seperti halnya akson, harus mempunyai satu bentuk koordinasi ya kepada susunan saraf pusat atau otak. Nah seperti itu juga rekan-rekan sekalian, selain daripada harus punya akson, maka akson itu harus menghantarkan kepada dendrit. Karena dendrit itu atau badan sel itu tanpa terkecuali ketika akson bergerak dari luar menuju dirinya, maka dirinya itu akan merespon dengan yang namanya satu respon yang luar biasa, apakah negatif ataupun positif. Begitulah sebuah ketaatan gitu. Jadi ketika ada garis koordinasi, ada sebuah perintah, maka dia akan tanpa tedeng aling-aling, si dendrit itu akan bergerak. Sehingga dari pergerakannya itu sendiri ya, pergerakan si dendrit itu akan selalu menuju kepada inti sel. Apa inti sel? Inti sel itu komitmen, rekan-rekan sekalian. Komitmen itu adalah perjanjian awal. Untuk apa dia bergerak, dengan siapa dia bergerak, apa yang dia dapatkan, apa yang dia harus lakukan. Itulah sebuah komitmen. Jadi segala sesuatu itu akan tercapai. Komunikasi itu akan selalu tercapai jika komunikasi itu dilandasi atas sebuah koordinasi. Kemudian ya, seperti halnya dendrit bergerak tanpa teding aling-aling atau patuh kepada hasil koordinasi tersebut menuju kepada inti sel, menuju kepada komitmen, kepada perjanjian awal, kepada tujuan awal. Saya mau jadi apa? Saya akan mewujudkan apa? Saya harus mendapatkan sesuatu yang baik, seperti halnya inti sel yang selalu tersambung dengan amigdala, dengan pusat perintah dari tubuh ini. Nah itu mungkin rekan-rekan sekalian, maka dari situlah akan terjadi keajaiban. Keajaiban yang terjadi pada tubuh ini bisa bergerak sesuai dengan keinginan dan kemampuan ya. Dan perlu dipahami, setiap saraf itu terjaga, maka terjagalah seluruh organ tubuh ini. Jadi begitu juga dengan kehidupan rekan-rekan sekalian. Saraf satu saja pegat, maka disitulah rekan-rekan sekalian tidak akan pernah tersambung aliran darah. Walaupun tersambung aliran darah, itu tidak akan terasa sambungannya dan akan kebas, tidak terasa nikmatnya.
Begitu rekan-rekan sekalian. Begitu dengan hidup berarti. Apa yang harus dilakukan? Maka kita harus menjaga susunan saraf ini. Apa susunan saraf? Yaitu seperti hanya akson, dendrit, dan inti sel. Kita harus menjaga koordinasi. Kita juga harus taat. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri ya. Menuju pada satu komitmen. Menuju kepada satu tujuan awal. Kita ini mau apa? Mau kemana? Mau mendapatkan apa? Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan di The Power of Nervous System ini. Nah, sekali lagi, The Power of Nervous System ini adalah basic ya. Dasar dari seluruh dasar sistem pengobatan ini berasanya dari nervous system ini. Makanya kuasai dulu rekan-rekan sekalian prinsipnya, bukan ilmunya. Kuasai prinsipnya bahwa jangan menunggu dulu bisa. Lakukan saja, nanti juga akan ketemu pada inti sel. Ya. Jadi apa yang Anda kuasai, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pahami, lakukan berdasarkan apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasa, apa yang Anda dengar. Maka disitulah Anda akan memperoleh keajaiban tersambung dengan inti sel, tersambung dengan impian Anda. Begitu mungkin Mas Roni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan Greek semuanya yang sangat luar biasa ya, sampai dengan jam segini masih on terus ya. Semoga rekan-rekan sekalian juga diberi kesehatan di bulan puasa ini ya. Bisa menjalankan bulan puasa dengan hikmat, dengan khusyuk rekan-rekan sekalian. Semoga rekan-rekan sekalian juga selalu diberi maghfirah ya di bulan puasa ini, karena selalu ajaib di bulan puasa. Selalu ada keberkahan di bulan puasa. Selalu ada pengabulan di bulan puasa. Maka jangan jadikan bulan puasa ini sebagai bulan kelemahan kita, tapi jadikanlah bulan puasa ini sebagai bulan dari kegagahan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga. Waalaikumsalam.